warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat untuk belajar otomatisasi dan tata kelola keuangan. Kali ini kita akan belajar tentang dana kas kecil, metode fluktuasi. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai metode impres, yaitu dana tetap, sekarang kita akan belajar tentang metode fluktuasi atau dana tidak tetap. Jadi yang dinamakan metode fluktuasi adalah saldo rekening dana kas kecil tidak tetap. Maksud dari tidak tetap di sini, kalau yang kemarin impres di awal bulan harus memiliki saldo tetap. Jadi ketika tanggal 1 memiliki saldo 15 juta, maka di setiap tanggal 1 harus memiliki uang sebesar 15 juta. Jadi semisal uangnya tinggal 1 juta, berarti menambahkannya 14 juta. Itu kalau menggunakan metode impres atau dana kas kecil tetap. Tetapi ketika dalam kas kecil menggunakan metode fluktuasi, maka tidak ada jatah. Maksudnya jatah di sini tidak ada jatah yang pasti di awal bulan. Jadi sekretaris tidak harus menambahkan uang kas kecil di awal bulan, tetapi bisa di tengah-tengah, bisa di akhir, tergantung dengan kebutuhan. Kemudian jumlah pengisian kembali tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Kalau tadi di metode impres, pengisian kembalinya sama dengan jumlah pengeluaran akhir bulan di bulan sebelumnya. Tetapi kalau fluktuasi, jika ingin menambahkan uang kas kecil di awal bulan, maka jumlah pengisian kembalinya tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Ini bedanya dengan yang metode dana impres. Kemudian pada saat pengeluaran dana kas kecil harus di jurnal. Kalau yang impres itu setiap mengeluarkan dana kas kecil hanya dengan menggunakan bukti kas keluar saja. Sedangkan kalau metode fluktuasi, di samping harus menggunakan bukti kas keluar, juga harus langsung ditulis jurnalnya, seperti itu. Tetapi kalau yang metode impres itu tidak perlu di jurnal. Itu perbedaannya. Kemudian pengisian dana kas kecil dengan metode fluktuasi dilakukan secara periodik atau apabila telah mencapai tingkat minimum. Maksud periodik di sini yaitu misal di suatu perusahaan sudah terbiasa mengisi di tanggal 8 atau tanggal 14, maka biasanya seorang sekretaris akan mengajukan uang dana kas kecil kepada bendahara di tanggal 8 atau 9 tersebut. Tetapi jika tidak menggunakan sistem periodik, maka biasanya seorang sekretaris akan meminta uang kas kecil tambahan ketika uang tersebut sudah mencapai tingkat minimum. Berapa tingkat minimumnya? Tergantung besar kecilnya perusahaan. Jadi kembali ke kebijaksanaannya perusahaan masing-masing. Ya, lanjut, keuntungannya apa saja jika menggunakan kas kecil metode fluktuasi ya. Jadi yang pertama, saldo kas kecil dapat diketahui setiap hari. Kalau yang tadi metode impres itu kan saldo kas kecil baru diketahui di akhir bulan. Tetapi keuntungan dari kas kecil metode fluktuasi ini dapat diketahui setiap hari. Kenapa demikian? Karena setiap hari seorang sekretaris harus menuliskan berapa uang hari ini atau saldo hari ini. Kemudian jika mengeluarkan uang maka ditulis di pengeluaran, kemudian ditulis di saldonya, seperti itu. Jika misal ada kembalian maka ditulis di pemasukan, kemudian ditulis lagi di saldo. Jadi seorang sekretaris harus menulis
uang yang dikeluarkan pada hari itu dan juga uang yang didapatkan atau pemasukan di hari itu. Jadi setiap hari saldonya harus dihitung dan ditulis oleh sekretaris. Kelemahan dari metode fluktuasi ini yaitu tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyak digunakan untuk keperluan apa. Jadi kalau yang impres tadi kan di per pos seperti itu ya. Jadi misal ATK itu ada kolomnya sendiri, konsumsi ada kolomnya sendiri, kemudian transportasi ada kolomnya sendiri, sehingga di akhir bulan ketika menggunakan metode impres akan diketahui transportasi misal habisnya 2 juta seperti itu, kemudian konsumsi habisnya 2.500.000, kemudian ATK 1 juta seperti itu kalau impres dapat diketahui. Tetapi kalau menggunakan metode fluktuasi ini pengeluaran setiap pos tidak dapat diketahui karena dalam penulisannya atau dalam dari 5 saja, yaitu tanggal, keterangan, pemasukan atau debit, pengeluaran atau kredit, dan juga saldo. Beda dengan impres yang memiliki banyak kolom sehingga dapat diketahui untuk pos konsumsi berapa per bulan habisnya, kemudian ATK berapa habisnya, seperti itu. Ini merupakan contoh pencatatan jurnal metode fluktuasi. Jadi ada waktu dan juga cara penjurnalannya seperti itu ya. Jadi pembentukan dana kas kecil. Di kolom yang sebelah kiri ini tulisannya kas kecil ya. Jadi debitnya berapa besarannya, kemudian di kredit kas berapa uangnya yang dikeluarkan dari kas. Jadi kalau pembentukan dana kas kecil sama antara metode impres dan fluktuasi, sama-sama diambilkan dari kas untuk pembentukan dana kas kecil. Tetapi di pemakaian dana kas kecil itu baru berbeda. Jadi di metode impres di akhir bulan kan baru melakukan penjurnalan, tidak setiap hari seperti di metode fluktuasi ini. Kalau metode fluktuasi ini setiap hari melakukan jurnal seperti ini. Makanya di metode fluktuasi beban-beban ditulis terlebih dahulu baru diambilkan dari uang kas kecil seperti itu. Tetapi untuk yang metode impres itu beban-beban diambilkan di kas. Kenapa demikian? Karena untuk metode impres jurnalnya dibuat pada saat akhir bulan seperti itu. Kemudian untuk pengisian kembali dana kas kecilnya sama, yaitu kas kecil diambilkan dari kas seperti itu. Lanjut di contoh pencatatan jurnal yang langsung ada angkanya seperti ini. Jadi untuk pembentukan dana kas kecil 5 juta. Ini tulisan yang pertama berarti berada di kolom debit. Bawahnya kas 5 juta sama, besarannya sama, ditulis di kolom kredit. Kemudian untuk pemakaian dana kas kecil atau pembayaran biaya-biaya ya, contohnya beban konsumsi sebesar Rp500.000, beban transportasi sebesar Rp1.000.000, beban ATK sebesar Rp500.000. Diambilkan dari mana? Yaitu diambilkan dari kas kecil sebesar Rp2 juta. Kenapa kok kas kecilnya Rp2 juta? Jadi Rp2 juta didapatkan dari penjumlahan beban konsumsi ditambah beban transportasi sebesar 1 juta ditambah beban ATK sebesar 500.000. Makanya di kas kecil di kredit ditulis Rp2 juta hasil penjumlahan dari ketiga beban itu tadi. Kemudian cara pengisian kembali dana kas kecil yaitu
kas kecil 3 juta ditulis di kolom debit. Kemudian kas 3 juta ditulis di kolom kredit. Untuk pengembalian dana kas kecil yaitu kebalikan dari pengisian kembali dana kas kecil. Jadi pengembalian dana berarti kan uangnya sisa atau kebanyakan. Daripada megang uang terlalu banyak dan beresiko kehilangan, maka lebih baik dikembalikan seperti itu. Jadi untuk pengembalian dana kas kecilnya yaitu kas di debit ditulis 1 juta, kemudian kas kecil ditulis 1 juta seperti itu. Jadi pengambilan dana kas kecil maksudnya yaitu uang kas kecil yang dipegang oleh seorang sekretaris dikembalikan kepada bendahara, yaitu masuk kepada kas seperti itu. Di sini ada perbedaan metode dana tetap dan metode fluktuatif ya. Yang pertama, jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran jumlah untuk pembayaran biaya-biaya. Ini metode dana tetap. Jadi pengeluarannya ditotal di akhir bulan. Kemudian di awal bulan selanjutnya akan diganti uang kas kecilnya sebesar pengeluaran di akhir bulan-bulan sebelumnya. Bedanya di metode fluktuatif yaitu jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya. Jadi untuk metode fluktuatif itu seorang sekretaris memintanya kepada bendahara tergantung dengan kebutuhan. Jadi tidak harus di awal bulan seperti itu. Bisa di tanggal 6, kemudian di tanggal 11 atau di tanggal 22 seperti itu. Terserah, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Beda dengan metode dana tetap yang harus mengajukannya setiap di akhir bulan atau di awal bulan tanggal 1 atau 2 wajib seperti itu. Karena untuk metode dana tetap tidak bisa menambahkan uang di tengah bulan seperti itu. Kemudian untuk dana tetap pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak dijurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil. Jadi untuk setiap harinya untuk metode dana tetap itu tidak dijurnal setiap hari, tetapi biasanya jika menginginkan penjurnalan maka akan dijurnal di akhir bulan. Bedanya dengan metode fluktuatif, pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat atau dijurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya setiap hari. Jadi paham ya bedanya dengan metode impres. Kalau fluktuasi setiap hari di jurnal, kalau yang impres atau dana tetap bisa dilakukan di akhir bulan di jurnal secara keseluruhan, atau jika tidak menginginkan untuk penjurnalnya itu tidak apa-apa, tidak wajib untuk dana tetap, tetapi untuk metode fluktuatif wajib menjurnal setiap hari seperti itu. Kemudian untuk saldo rekening dana kas kecil adalah tetap. Jadi tetap maksudnya di sini yaitu seperti tadi, jika di awal bulan harus memiliki uang sebesar 15 juta rupiah, berarti setiap bulannya saldo rekening dana kas kecilnya di awal bulan selalu tetap 15 juta. Tetapi yang di saldo rekening dana kas kecil fluktuatif di awal bulan tidak harus 15 juta, tetapi tergantung dari kebutuhan sekretaris tersebut. Kemudian pada akhir periode perlu disesuaikan. Jadi misal ternyata ketika dijatah 15 juta ternyata kurang,
maka akan dilakukan evaluasi seperti itu. Jadi seorang sekretaris nanti melakukan evaluasi dan melaporkan kepada pimpinannya bahwa ternyata jatah kas kecilnya itu masih kurang. Jadi akan dilakukan penambahan, misal pimpinan menghendaki kebijakan setiap bulannya akan dijadikan 20 juta, maka untuk bulan-bulan selanjutnya yaitu di setiap awal bulan akan mendapatkan dana tetap sebesar 20 juta seperti itu. Kemudian kalau yang metode fluktuatif pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Kenapa seperti itu? Karena metode fluktuatif kan uangnya yang mau diajukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak perlu seorang sekretaris itu mengevaluasi butuhnya berapa. Jadi disesuaikan dengan keperluannya. Misal sudah mencapai batas minimum, maka seorang sekretaris lapor kepada pimpinannya untuk menambahkan saldo kas kecil seperti itu. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil, yaitu melibatkan beberapa pihak. Di antaranya ada bagian utang, bagian kasa, bagian jurnal, dan laporan, serta pemegang dana kas kecil. Pada saat pembentuk dana kas kecil, pemegang dana kas kecil akan mengakui sebagai transaksi penerimaan uang kas dan mencatatnya di jurnal umum. Ya, jadi ketika seorang sekretaris menerima uang, maka pemegang dana kas kecil akan mengakuinya itu merupakan transaksi penerimaan uang kas dan mencatatnya di dalam jurnal umum seperti itu. Kemudian pemakai dana kas kecil caranya bagaimana? Jika mau memakai dana kas kecil, yang pertama yaitu mengisi formulir PPKK sebanyak 2 rangkap untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang dana kas kecil itu tadi. Kemudian menerima uang tunai dan PPKK lembar ke-1 dari pemegang dana kas kecil. Yang selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana kas kecil untuk dijadikan pendukung bukti pengeluaran kas kecil yaitu BPKK. Mengisi formulir bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK berdasarkan data bukti pendukung. Kemudian menyerahkan BPKK, bukti-bukti pendukung, dan BPKK lembar ke-1 kepada pemegang dana kas kecil. Yang selanjutnya yaitu menerima BPKK lembar kedua yang telah dicap lunas dari pemegang dana kas kecil untuk diarsipkan. Kemudian apa tugas dari pemegang dana kas kecil? Yang pertama, menerima PPKK lembar ke-1 dan kedua dari pemakai dana kas kecil. Yang kedua, menyerahkan uang tunai dan PPKK lembar ke-1 kepada pemakai dana kas kecil. Yang ketiga, menerima BPKK bukti pendukung dan PPKK lembar ke-1 dari pemakai dana kas kecil sebagai bukti pertanggungjawaban. Kemudian yang keempat, membubuhkan cap lunas pada BPKK, bukti-bukti pendukung, dan PPKK lembar ke-1 dan kedua. Kemudian yang kelima, menyerahkan PPKK lembar kedua yang telah dicap lunas kepada pemakai dana kas kecil. Kemudian pengisian kembali dana kas kecil diajukan oleh pemegang dana kas kecil dengan menyertakan surat permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, surat permintaan pengisian dana kas kecil, dan bukti transaksi berupa nota kontan atau kwitansi. Jadi ketika membeli sesuatu, seorang sekretaris walaupun ada bukti kas keluar juga wajib menunjukkan kwitansi pembeliannya.
seperti itu. Bisa kwitansi atau bisa berupa nota kontan. Kemudian tugas dari pemegang dana kas kecil yang pertama yaitu membuat surat permintaan pengisian dana kas kecil atau bisa disingkat SP2D. Kemudian yang kedua yaitu menyerahkan SP2D lembar ke-1 dan kedua BPKK serta dokumen pendukung kepada bagian utang. Kalau anak-anak bingung mengenai BPKK yaitu bukti pengeluaran kas kecil. Jadi BPKK adalah singkatan dari bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian yang ketiga yaitu menerima bukti kas keluar atau BKK lembar ketiga dan cek dari bagian kasa. Yang keempat yaitu menguangkan cek ke bank. Jadi sebuah perusahaan biasanya untuk mengambil uang di bank yaitu dengan cara mencairkan sebuah cek seperti itu. Kemudian tugas kelima dari pemegang dana kas kecil yaitu menyimpan uang tunai. Bagaimana menyimpannya seorang pemegang dana kas kecil? Apakah ditaruh sembarangan? Apakah ditaruh di almari biasa? Tentu tidak. Jadi biasanya seorang pemegang dana kas kecil akan memiliki sebuah kas yang memiliki kode rahasia. Kodenya apakah boleh diketahui oleh orang lain? Jawabannya tentu tidak. Jadi seorang pemegang dana kas kecil pasti merahasiakan kode dari brankas tersebut. Kemudian tugas dari pemegang dana kas kecil yang keenam yaitu mengarsipkan bukti kas kecil lembar ketiga. Mengarsipkannya di mana? Apakah berserakan atau hanya ditumpuk di almari? Tentu tidak. Jadi harus dimasukkan di owner. Memasukkannya harus urut ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya di kelas 10 kalian belajar tentang kearsipan, maka bukti kas kecil yang tanggalnya paling lampau itu di bawah seperti itu. Kenapa demikian? Karena untuk mempermudah jika membutuhkannya kembali, makanya harus diarsip dengan urutan yang benar. Kalau urutannya salah, asal menaruh, nanti jika diperlukan kembali akan sulit menemukannya atau bisa juga hilang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada bagian utang. Bagian utang tugasnya di sini ada 8 ya. Yang pertama menerima SP2D lembar ke-1 dan kedua, bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukung dari pemegang kas kecil. Tugas yang kedua yaitu membuat daftar bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Tugas yang ketiga yaitu berdasarkan bukti kas keluar lembar ke-1 diisi register bukti kas keluar. Kemudian tugas yang keempat yaitu BKK lembar kedua dan SP2D lembar ke-1 diserahkan ke bagian kartu biaya. Untuk tugas yang kelima yaitu BKK lembar ke-1 dan ketiga, SP2D lembar kedua, bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukung diserahkan kepada bagian kasa. Tugas yang keenam yaitu menerima cek tadi yang dicairkan dari bank, kemudian bukti kas kecil lembar ke-1, SP2D lembar kedua, bukti pengeluaran kas kecil,
dan dokumen pendukung dari kasa setelah membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya, lalu mencatat nomor cek pada bukti kas keluar. Tugas yang ketujuh yaitu mengisi register bukti kas keluar berdasarkan SP2D lembar ke-1. Tugas yang ke-8 yaitu menyerahkan SP2D lembar ke-1 dan ke-2 BPKK serta dokumen pendukung kepada bagian jurnal dan laporan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bagian kasa ya. Tugasnya ada 4. Yang pertama yaitu menerima bukti kas keluar lembar ke-1 dan kedua, SP2D lembar kedua, bukti pengeluaran kas kecil, serta dokumen pendukung dari bagian utang. Tugas yang kedua yaitu mengisi cek dan meminta tanda tangan cek kepada Direktur Keuangan. Untuk tugas yang ketiga yaitu menyerahkan cek dan bukti kas keluar lembar kedua kepada pemegang dana kas kecil. Untuk tugas yang keempat yaitu menyerahkan bukti kas kecil lembar ke-1, SP2D lembar kedua, bukti pengeluaran kas kecil, dan dokumen pendukung kepada bagian utang setelah membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya, lalu mencatat nomor cek pada bukti kas keluar. Kemudian yang terakhir ada bagian jurnal dan akuntansi. Tugasnya ada 3. Yang pertama, menerima bukti kas keluar lembar ke-1, SP2D, bukti pengeluaran kas kecil, dan dokumen pendukung dari bagian utang. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu mengisi register cek dari bukti kas keluar lembar ke-1. Kemudian ada tugas yang ketiga yaitu mengarsipkan BKK lembar ke-1, SP2D, BPKK, dan dokumen pendukung menurut nomor urut ya. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu menurut nomor urut. Jadi BKK-nya diurutkan terlebih dahulu nomornya, kemudian SP2D diurutkan terlebih dahulu nomornya, BPKK diurutkan terlebih dahulu nomornya. Jadi untuk nomor yang paling kecil urutannya diletakkan di bagian paling bawah sendiri, dan untuk nomor yang paling besar maka diletakkan di atas sendiri. Selain nomor yang diperhatikan, maka bagian jurnal dan akuntansi juga harus mengurutkannya berdasarkan tanggal. Jadi misal tanggal 1 Januari berarti di paling bawah, kemudian tanggal 2 Januari di atasnya tanggal 1 Januari, tanggal 3 Januari di atas tanggal 2, dan seterusnya sampai di tanggal 30 Januari. Jadi paham ya anak-anak, yang paling bawah adalah tanggal terlama ya. Kenapa demikian? Karena merupakan suatu prinsip jika menggunakan sistem tanggal seperti itu. Gunanya untuk apa? Untuk menemukan kembali dokumen jika diperlukan kembali. Sekian anak-anak, apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih atas waktunya melihat video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.